Perkenalkan, nama saya Salmaye, NIM 221F10151 dari kelas 22B Universitas PGRI Argopuro Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resumen saya dari video Bunda Tatik yang akan saya share linknya di bawah ini. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bina Diri dan Gerak. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah pertama, penanganan terpadu anak tunadaksa, dan kedua, pelaksanaan rehabilitasi. Penanganan terpadu anak tunadaksa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap pra-rehabilitasi atau yang biasa disebut dengan tahap persiapan, dan yang kedua tahap pelaksanaan rehabilitasi, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut. Jadi pertama-tama kita akan membahas tahap pra-rehabilitasi. Apa sih tahap rehabilitasi itu? Tahap ini melibatkan identifikasi awal kebutuhan anak dalam perencanaan program rehabilitasi yang tepat. Langkah-langkah yang pertama itu adalah identifikasi dan diagnosa, melibatkan tenaga medis seperti dokter spesialis anak dan ortopedi untuk melakukan diagnosa dan penilaian awal terhadap kondisi anak. Yang kedua, pengumpulan informasi. Ini sangat penting teman-teman, mengumpulkan informasi lengkap mengenai riwayat kesehatan anak, lingkungan keluarga, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi anak. Yang ketiga, perencanaan rehabilitasi. Menyusun rencana rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan tahap rehabilitasi ini melibatkan berbagai pihak dan dilakukan di berbagai tempat, baik secara medis ataupun non-medis. Komponen utama dalam tahap ini meliputi rehabilitasi medis yang dilakukan oleh dokter dan para medis untuk menangani aspek medis dari kondisi anak, termasuk terapi fisik, terapi okupasi, dan intervensi medis lainnya. Dan rehabilitasi medis sudah ya teman-teman. Berikutnya adalah rehabilitasi psikologis. Dukungan psikologis ini diberikan untuk membantu anak-anak dan keluarganya dalam mengatasi dampak emosional dan psikologis dari disabilitas. Dan berikutnya adalah rehabilitasi pendidikan. Guru dan konselor rehabilitasi memberikan pendidikan khusus dan layanan pendidikan yang disesuaikan dan dari kebutuhan anak. Berikutnya adalah rehabilitasi vokasional. Mengembangkan keterampilan vokasional yang relevan untuk membantu anak-anak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masa depan. Berikutnya adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap hasil rehabilitasi dan perencanaan tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan perbaikan kondisi anak. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Ada 3 teman-teman. Yang pertama, evaluasi berkala. Melakukan penilaian anak berkala terhadap perkembangan anak untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi tercapai. Jadi kita itu harus sering-sering mengecek teman-teman secara berkala agar tahu secara teratur kondisi anak ini seperti apa begitu. Penyesuaian program berikutnya adalah penyesuaian program. Menyesuaikan program rehabilitasi berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi. Berikutnya adalah rencana tindak lanjut. Menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup dukungan berlanjut untuk anak dan keluarga. Nah, yang materi terakhir ini adalah pelaksanaan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi ini dilaksanakan oleh berbagai pihak dan tempat, baik secara medis maupun non-medis, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Berikut adalah peran berbagai pihak dalam pelaksanaan rehabilitasi. Yang pertama, tenaga rehabilitasi. Tenaga rehabilitasi ini sangat penting, berperan sangat penting teman-teman, dalam memberikan rehabilitasi dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek medis. Dokter dan para medis memberikan intervensi medis, terapi medis, dan terapi okupasi. Dan aspek berikutnya, aspek psikologis. Psikolog yang
memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak dan keluarganya. Berikutnya, aspek pendidikan, konselor rehabilitasi dan guru memberikan pendidikan khusus, layanan pendidikan dan disesuaikan untuk kebutuhan anak. Seperti tadi ya teman-teman, ini maksudnya kayak aspek vokasional juga yang seperti tadi, tahap evaluasi juga kan sama. Hal vokasional yang membantu mengembangkan keterampilan kerja dan kemandirian anak. Nah, yang kedua adalah guru. Guru ini memiliki peran penting teman-teman dalam memberikan pendidikan yang inklusif dan mendukung perkembangan akademik serta sosial bagi anak tunadaksa. Guru bekerja sama dengan konselor rehabilitasi dan ahli terapi untuk menyusun program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Berikutnya adalah orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat ini memiliki peran krusial dalam mendukung proses rehabilitasi anak tunadaksa. Mereka berperan dalam dukungan emosional, memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak. Yang berikutnya adalah lingkungan yang mendukung, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan anak. Berikutnya adalah partisipasi aktif. Berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi dan bekerja sama dengan tenaga rehabilitasi serta guru untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.